Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati narasumber pada kajian online pada malam hari ini, yaitu Ustadz Huna Abu Aslam Hafizahullahu Ta'ala, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani, rahimakumullah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online yang dibuat oleh Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini yaitu pembukaan, kemudian yang kedua kajian online Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia dengan narasumber Ustadz Huna Abu Aslam Hafizahullahu Ta'ala dengan tema Sunnah Ketika Pergi ke Masjid dalam buku kurang lebih 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Lalu kemudian acara ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan acara terakhir yaitu doa beserta penutup. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani rahimakumullah, sebelum kita mulai pada kajian online pada malam hari ini, saya menyampaikan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan pada kajian malam hari ini bisa disampaikan lewat Zoom chat secara personal kepada MC yaitu Sahlan Saleh. Kemudian nanti saya akan bacakan pada saat sesi tanya jawab. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita buka kajian online kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua yaitu kajian online Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia dengan narasumber Ustadz Huna Abu Aslam Hafizahullahu Ta'ala dengan tema Sunnah Ketika Pergi ke Masjid. Mari sama-sama kita mulai. Tafadhol Maskura Ustadz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, keluarga besar Majelis Taklim Ashabul Hijrah Indonesia yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya
kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuksuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tentu kalian tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu ada dua. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ada dua. Yang pertama adalah nikmat mutlaqah dan yang kedua adalah nikmat muqayyadah. Yang pertama adalah nikmat mutlaqah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat mutlaqah adalah nikmat yang mengantarkan kepada seorang hamba kepada kebahagiaan yang abadi. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman saja. Sedangkan mereka orang-orang kafir tidak Allah berikan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat mutlaqah. Seperti apa contohnya nikmat mutlaqah itu? Yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan yang abadi. Di antara bentuknya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yaitu ditunjukkan oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat bisa menuntut ilmu, nikmat diberikan hidayah taufik oleh Allah, sehingga dengan hidayah tersebut kita mampu melakukan amal soleh. Karena tanpa hidayah kita tidak akan pernah bisa, yaitu mengerjakan amal soleh. Bahkan dengan hidayah taufik tersebut kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang sunnah. Semuanya itu adalah karena hidayah dari Allah. Dan itu adalah bagian daripada nikmat mutlaqah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Nikmat di mana Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman kepada surganya. Dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Ini merupakan adalah nikmat yang abadi yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun yang kedua adalah nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Namanya saja muqayyad. Muqayyad artinya nisbi, sementara. Artinya dia tidak kekal abadi. Apa nikmat? Contoh nikmat muqayyadah banyak. Di antara nikmat muqayyadah ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikan kelapangan kemudahan mencari rizki, nikmat diberikan pasangan hidup yang soleh, yang soleha, nikmat diberikan keturunan-keturunan yang tampan, yang cantik, soleh, soleha, nikmat diberikan kemudahan oleh Allah, yaitu di dalam mencari rizki. Ini adalah nikmat muqayyadah. Yang mana nikmat ini bukan hanya orang yang beriman saja yang mendapatkannya. Tetapi mereka orang-orang kafir sekalipun juga mendapatkan nikmat muqayyadah yang sifatnya sementara. Makanya Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk negeri Mekah. Dan Nabi Ibrahim berdoa kepada penduduk Mekah yang beriman kepada Allah dan hari akhir saja. Maka doanya Nabi Ibrahim dikoreksi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Bukan hanya orang-orang yang beriman saja yang aku berikan kesenangan. Tetapi orang-orang kafir sekalipun aku berikan kesenangan sementara. Tanda kutip, sementara untuk mereka. Namun di hari kiamat nanti mereka akan menjalani azab. Dan mereka adalah orang-orang yang rugi.
Bapak Ibu sekalian, maka Allah tidak zalim kepada orang-orang kafir. Sekalipun orang-orang kafir mengatakan Tuhan itu tiga, Allah itu punya anak, Allah itu beranak, diperanakkan. Bahkan orang-orang kafir juga mengatakan malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi Allah sabar. Tetap mereka diberi rizki oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya itu istidraj. Mana dalilnya? Mana dalil doa Nabi Ibrahim yaitu dikoreksi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Saya dibantu misalnya di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayatnya 126. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Baqarah ayat yang ke-126. Tafadhal, silakan Ustadz Muhammad Ramdhani mungkin bisa dibantu saya untuk membacakan yaitu ayat Al-Qur'annya dan terjemahannya. Tafadhal, silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Nah, terjemahannya Ustaz. Lah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Lalu kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya Allah berfirman, dan kepada orang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang mutlaqah, ada nikmat yang muqayyadah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan dua nikmat sekaligus. Nikmat mutlaqah, Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah taufik. Nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah nikmat mutlaqah. Dan yang kedua nikmat muqayyadah. Allah berikan kita sehat. Allah berikan kita kemudahan untuk mencari rizki. Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pasangan hidup yang saleh, saleha. Anak-anak keturunan yang saleh dan saleha. Ini semua adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Nabi mengajarkan doa kepada kita agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah lenyap. Baik itu nikmat mutlaqah maupun nikmat muqayyadah. Doa itu Nabi ajarkan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Doa itu berbunyi, riwayat Ibnu Hibban. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfat, nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan bisa menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Hadis ini, doa ini bisa kita temukan di dalam buku yang ditulis oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala, buku yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu masuk dalam riwayat Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita
Seperti biasa, kajian kita di Jumat pekan yang terakhir, di pekan yang keempat, materi kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal lailah. Kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti yang ada di tangan saya ini, yaitu berjudul Lebih dari 1000 Amalan Sunnah dalam Sehari Semalam. Dan menurut catatan saya, pada bulan yang lalu kita telah menuntaskan sunnah yang nomor 7, yaitu sunnah keluar dan masuk rumah. Sehingga malam hari ini kita akan masuk pada bab yang baru. Sesuai dalam daftar isi, kita berada malam hari ini sunnah yang nomor 8. Yaitu sunnah yang berbicara tentang ketika pergi ke masjid. Sunnah ketika pergi ke masjid. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya, seperti yang ada di tangan saya ini, itu ada di halaman 31 sampai dengan 36. Ya. Namun tentunya Bapak Ibu, seperti yang kami pernah sampaikan di awal kajian kita di Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Apa itu? Saya setelah menyampaikan, saya tidak hanya menukil di buku ini saja, tetapi saya harus menukil dari kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita terkait dengan adab-adab, terkait dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka kita akan bahas sunnah ketika pergi ke masjid ini agar materinya tertata dengan baik, mudah untuk difahami, tidak melebar kemana-mana. Saya bagi menjadi 3 bagian. Di buku ini tidak dijelaskan. Tidak ada di buku ini. Di buku ini langsung sunnah nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, baik, supaya berkembang, ya, artinya tetap dalam materi yang sama. Saya bagi menjadi 3 bagian materinya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan tentang keutamaan masjid dulu. Apa sih keutamaan istimewanya rumah Allah, yaitu masjid ini apa? Ya, apa keistimewaan, keutamaannya masjid ini? Ini yang pertama ya. Yang kedua, saya akan menyampaikan yaitu keutamaan orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Jadi agar kita termotivasi. Sebab masih banyak di luar sana Bapak Ibu sekalian. Mereka yang menang olimpiade, mereka yang menang yaitu SEA Games dalam hal lomba lari ya, cabang lomba lari ya. Bayangkan lari 100 meter, lari 200 meter. Bayangkan sampai ada yang berkilo-kilo mereka memenangkannya. Ternyata masjid depan rumah, maka dia tidak pernah hadir. Makanya musibah terbesar itu adalah bukan yaitu kehilangan harta, bukan. Musibah terbesar itu adalah kalau sandal kita tidak terlihat di halaman masjid, artinya di masjid. Karena apa? Karena kita tidak hadir di masjid tersebut. Oleh karena itu, betapa banyak orang-orang yang sering camping, mendaki gunung. Bahkan saya punya seorang teman, memang hobinya mulai dulu sekolah di SMU, itu memang mapala ya, suka mendaki. Bahkan satu saat bertemu itu, Masya Allah. Ya, saya tanyakan bagaimana, apakah hobinya masih dilanjutkan? Dengan bangganya dia berkata kepada saya, Ustadz, sebutkan semua gunung yang ada di Jawa ini, semua sudah saya injak dengan kaki saya. Masya Allah. Satu saat qadarullah, saya dipanggil yaitu untuk mengisi kajian di salah satu masjid, yang masjid itu dekat dengan rumahnya, dan waktu itu kajiannya ba'da subuh. Waktu itu saya tanya, Bapak kenal takmirnya dan masyarakat dengan si fulan? Oh kenal Ustadz, rumahnya. Loh kok Ustadz kok kenal? Itu teman saya SMA. Di mana rumahnya? Dekat itu Ustadz, pagernya itu Ustadz. Oh tayyib. Setelah kajian, habis sholat sunnah israt, saya datangi rumahnya. Dia kaget melihat saya, dia mengatakan, tuh ngapain pagi-pagi ke rumah? Masya Allah. Ya, saya bilang kepada dia, lo yang namanya tamu kapanpun datang ya. Toh ini juga sudah syuruk ini ya.
Baik, antum bilang kepada saya, semua gunung di Jawa sudah antum injak, tapi rumah, masjid dekat rumah, antum nggak hadir sholat subuh. Iya, capek Ustadz ini, Ustadz tadi malam pulang, macam-macam alasan. Makanya perlu saya sampaikan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Untuk memotivasi kita agar sering kita ke masjid. Dan yang ketiga itulah pembahasan kita. Yaitu tentang sunnah ketika pergi ke masjid. Etika, adab pergi ke masjid. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk yang pertama, keutamaan masjid, apa istimewanya masjid, ya? Maka perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya masjid ini merupakan sebuah tempat suci yang kedudukannya sangat agung di dalam Islam, bagi umat Islam terutama. Selain sebagai pusat ibadah, masjid ini juga merupakan lambang kebesaran syiar dakwah Islam. Masjid ini. Ya, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hampir tidak dijumpai lagi di satu daerah yang penduduknya mayoritas kaum muslimin yang kosong dari masjid. Nggak ada, nggak ada. Bahkan dalam satu wilayah itu bisa jadi kita temukan 3-4 masjid. Saya pernah berada di satu perumahan, itu ada 5 tempat ibadah. Semuanya masjid ya, yang 3 masjid, yang 2 musola. Ini satu perumahan loh ini, satu perumahan. Bayangkan. Bahkan ada juga yang satu klaster. Satu klaster itu ada masjid, ada musola. Masya Allah. Ya, sehingga ini adalah nikmat yang luar biasa ini ya. Bahkan bukan hanya itu, dibangun dengan bangunan yang megah, dengan berbagai fasilitas yang dapat membuat nyaman para jamaah. Ada yang dikasih wifi, ya. Ya, ada yang dikasih, masya Allah, ya, tiap datang dikasih jamuan makan, ya, seperti itu. Kajian ada jamuannya, Jumatan setelah Jumatan ada Jumat berkahnya, kajian subuh ada, masya Allah luar biasa, sehingga jamaah nyaman. Ya, namun sayangnya, tanda kutip, namun sayangnya, sayang beribu sayang, keberadaan masjid tersebut tidak dibarengi dengan semangat untuk memakmurkan masjid. Hal ini bisa kita lihat, bisa kita dapatkan dengan minimnya barisan saf sholat. Bahkan ada juga masjid itu yang tidak menegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Ada. Jadi sholatnya itu cuman subuh, maghrib, isya. Duhur, asar nggak ada yang adzan. Nggak ada. Ada masjid seperti ini. Ya. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan materi ini menjadi penggugah bagi kita semua, ya, agar kita lebih mencintai rumah Allah. Karena karena tidak ada tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini kecuali masjid. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini pasarnya. Ya. Baik, maka ayo kita awali kajian kita yang pertama, keutamaan masjid. Bapak Ibu sekalian, keutamaan masjid ini banyak. Saya sebutkan 3 saja ya, mudah-mudahan mewakili. 3 saja keutamaan, yaitu masjid. Yang pertama ini, mohon maaf Bapak Ibu, materinya belum bisa kami tampilkan ini di layar share screen. Mohon maaf sebelumnya. Dikarenakan ada sedikit kendala tadi, yaitu sedikit revisi ya, beberapa ya, bukan sedikit, lumayan dari materi yang akan kami sajikan. Insya Allah nanti untuk berikutnya akan kami yaitu share materi ini secara lengkap, gitu ya. Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak mencatat ya, menunggu nanti kalau memang sudah materi ini sempurna revisinya, maka tidak mengapa. Tapi dicatat pun juga tidak mengapa. Dan itu lebih baik. Kenapa? Karena memang Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Baik, keutamaan masjid yang pertama ya adalah masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah daripada tempat-tempat yang lain yang ada di muka bumi ini. Jadi masjid ini tempat yang paling dicintai oleh Allah. Makanya kalau kita rajin ke masjid berarti kita sedang menuju ke tempat yang paling dicintai oleh Allah. Cintai apa yang Allah cintai, maka Allah akan mencintai kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah,
Ya, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah dari tempatnya, yaitu masjid. Ya, karena yang terpenting dalam hidup ini kan bukan mencintai Bapak Ibu, tetapi dicintai. Sebab banyak orang yang mengklaim mencintai, tetapi dalam kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul kan ajarkan. Jadi cintanya cuma sekedar klaim, ya, belum pembuktian. Maka yang penting itu adalah dicintai. Ya, dicintai oleh Allah itu lebih tinggi derajatnya daripada mencintai. Ya, baik. Nah, sebab kalau Allah itu sudah mencintai seorang hamba dalam satu riwayat ya, yang panjang, insya Allah nanti lain kali aja ya, saya jelaskan ringkasnya aja. Itu dalam riwayat Muslim soalnya. Itu Nabi SAW mengatakan Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, saya mencintai si fulan ini." Maka Jibril pun ikut mencintainya. Allah menyuruh, cintai pula si fulan ini. Maka Jibril mencintainya. Lalu malaikat Jibril menyampaikan cintanya Allah kepada seluruh penghuni langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan ini. Maka cintai pula si fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan tersebut. Dan cinta itu turun ke bumi. Sehingga semua manusia ikut mencintainya. Maka kalau kita ingin dicintai Allah, salah satu tips kiatnya adalah cintai apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai? Salah satunya masjid. Mana dalilnya? Silakan dibantu Sahih Targhib wa Tarhib. Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhibnya dibuka. Jilid 1 ya. Nomor hadisnya ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahim. Nomor hadisnya yaitu nomornya 324. Setelah itu jangan ditutup ya karena nomornya berdekatan. 324 ya, 324. Baik, kami bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Silakan Ustaz, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa isi sabdanya Ustaz? Bagian negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Nah, itu kan. Lanjut teruskan Ustaz. Dan bagian negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Nah, itu ya. Anehnya banyak orang itu yang berlama-lama di pasar, dia tidak senang berlama-lama di masjid. Ya, makanya saya pernah, mohon maaf ini, setelah yaitu sholat wajib ya berjamaah, maka tentunya para jamaah berzikir. Lalu kemudian ada yang melakukan sholat sunnah ba'diyah. Tiba-tiba ada seorang pemuda persis di samping saya. Rupanya dia mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Masya Allah. Masya Allah. Selain yang wajib, yang sunnah dia lakukan. Namun sayang beribu sayang. Kenapa? Sholatnya luar biasa cepatnya. 2 rakaat ba'diyah. 2 rakaat. Ya, pada waktu itu maghrib ya. Ba'diyah maghrib. 2 rakaat. Itu mungkin nggak sampai 1 menit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat, maka kemudian dia akan beranjak pergi. Saya pegang tangannya. Saya sampaikan, Masya Allah. Kau telah menyelesaikan, antum telah menyelesaikan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Semoga Allah menjadikan apa yang sudah antum lakukan ladang pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah sunnah Nabi. Namun maaf, ya, kenapa terlalu cepat sholatnya? Kenapa terlalu cepat? Ya, soalnya ini Ustaz, soalnya ada macam-macam alasannya. Dalam hati saya, kalau dia tidak betah menghadap kiblat, dia tidak betah berlama-lama di rumah Allah, bagaimana Allah akan betah lihat wajahnya nanti di hari kiamat? Jika seseorang sudah tidak betah di dalam masjid, dia nggak nyaman di masjid. Ya. Lalu bagaimana Allah itu akan nyaman betah dengan seorang hamba yang dia sendiri hamba itu tidak betah di rumah Allah Azza wa Jalla. Pengennya cepat keluar aja. Padahal ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sedangkan pasar itu adalah tempat yang disenangi oleh syaitan dan Allah benci.
Tapi masih banyak orang-orang yang suka pergi ke mall daripada ke masjid. Banyak orang-orang itu senang mendatangi tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan daripada taman-taman surga yang ada di masjid. Apa itu taman surga? Majelis-majelis ilmu yang ada di masjid. Oleh karena itu, maka ayo mari saya mengajak diri saya, ya, memotivasi diri saya dan kepada bapak-bapak terutama, ya. Kalau ibu-ibu memang sebaik-baik sholat adalah di rumah, ya. Baik, terutama. Tapi ibu-ibu tidak dilarang untuk pergi ke masjid, asalkan memenuhi syarat. Mari kita optimalkan lagi ke masjid, mencintai masjid. Nomor dua. Ada 3 yang akan kami sampaikan ini. Nomor 2, keutamaan masjid. Yang kedua, masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan menyebut nama Allah. Masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah. Tolong digarisbawahi. Ya, tolong digarisbawahi. Masjid adalah tempat untuk mengingat Allah dan untuk menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla. Istighfar, ya, baca Al-Quran, seperti itu. Jadi nggak boleh berbicara masalah duniawi di masjid, ngomong masalah bola di masjid, ngomong masalah politik di masjid. Apalagi yang dibicarakan itu menghibah, suudzon dengan ulil amri, penguasa. Nah, ini nggak boleh. Ini bukan ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nggak boleh. Semestinya didoakan ulil amri, bukan digunjing, bukan diribah. Ya, baik. Doa-doa kebaikan tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian, maka nggak boleh dipakai untuk yang lain-lain kecuali untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Masjid itu. Masjid dipakai untuk mengumumkan barang hilang. Bagi para jamaah yang merasa kehilangan jam tangannya, nggak boleh. Masjid dipakai untuk promo umrah. Bayangkan. Ya, banyak para ustadz yaitu membimbing manasik umrah sekaligus promosi travelnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Masjid adalah tempat yaitu untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya untuk latihan manasik boleh. Wong Rasul aja membiarkan kok latihan bermain pedang perang, yaitu bermain pedang itu di masjid kok. Itu dibiarkan sama Nabi. Boleh. Nggak apa-apa. Tetapi dalam koridor syariat, ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalilnya? Masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah. Saya kasih 2 dalil. Satu dalam Al-Quran, yang satu hadis Nabi. Yang dalam Al-Quran dulu, ya. Surat An-Nur. Surat nomor 24. An-Nur. Surat An-Nur. Ya. Surat nomor 24. Ayatnya 36. Ayat 36. Sampai 38. 36 sampai 38. Ya, memang panjang ya, tapi nggak apa-apa karena memang ini ayatnya, memang ini dalilnya di sini soalnya. Masjid itu adalah tempat untuk mengingat Allah. Mari kita dengarkan baik-baik ini, ya, murattal daripada Ustadz Ramdhani. Silakan Ustadz. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebutkan namanya. Nah, itu maksudnya masjid itu. Lanjut teruskan Ustaz. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Nah, untuk mengingat nama Allah Azza wa Jalla, rumah-rumah Allah ini. Terus, lanjut Ustaz. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Ya. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Baik, sekarang kita lihat balasannya, ya. Kita dengarkan langsung terjemahannya saja di ayat 38-nya.
Orang yang suka memakmurkan masjid, yang dia menjadikan masjid itu untuk mengingat Allah, ya, untuk menyebut nama Allah, maka apa yang akan Allah berikan? Silakan Ustadz, langsung terjemahan. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Dan Terus. agar dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki yang berkah? Wong kita sendiri tidak memakmurkan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Atau yaitu menjadikan rumah Allah sebagai tempat untuk mengingat Allah. Mengingat Allah itu Bapak Ibu sekalian bisa sholat, ya, terus kemudian juga baca Al-Quran, diadakan taklim, atau mungkin ngaji tahsin, ya, atau mungkin juga yaitu pelajaran-pelajaran lain seperti bahasa Arab dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada mengingat Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini yang nomor 2 ya, menjadi masjid itu tempat untuk mengingat Allah. Kalau kita selalu yaitu mengingat Allah di masjid, ya, maka Allah akan berikan kita karunia-Nya, rizki, ya. Kita lanjutkan nomor 3, yang terakhir ini. Sebenarnya banyak ini keutamaan masjid ini. Nomor 3, masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Jadi masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Tidak ada perlindungan nanti di hari kiamat, tidak ada naungan kelak di hari kiamat kecuali naungan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendengar. Ya, oh mohon maaf. Ya, sebelum kita lanjutkan yang ketiga, saya tadi berjanji saya akan berikan 2 dalil, ya. Satu dari Al-Quran, yang satu hadis Nabi. Untuk nomor 2 tadi, bahwasanya masjid itu tempat untuk mengingat Allah. Yang hadis Nabi belum kami sampaikan. Minta tolong coba sebelum kita masuk yang ketiga ini. Maaf, saya mundur dulu. Yang nomor 2, silakan minta tolong dibantu Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 295. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 295. Iya, 295. Ya, kita mundur dulu ya sebelum melangkah ke nomor 3. Nah, itu dari At-Tabrani, riwayat At-Tabrani maksud saya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tattakhidul masajida turuqan illa lidzikrin." Ya, illa lidzikrin aw salatin. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya Ustaz, janganlah kalian menjadikan atau mempergunakan masjid sebagai jalan sarana kecuali untuk berzikir dan sholat. Tuh, seperti itu. Untuk berzikir dan sholat. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang nomor 2 ya. Nomor 3 sekarang yang tadi kami sampaikan. Masjid adalah rumahnya orang-orang yang dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Mana dalilnya? Silakan kita dengarkan 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Di mana pada saat matahari didekatkan dengan kepala. Ya, dalam riwayat yang lain jaraknya dengan kepala itu adalah kata Nabi qadra milun, 1 mil di atas kepala. Bayangkan, padahal ketika kita ada di dunia ini matahari itu kan berjuta-juta kilometer ya, yaitu dari atas bumi. Tetapi kita masih merasakan panasnya kalau musim kemarau. Ini tidak. Matahari diletakkan di atas kepala. Jaraknya cuma 1 mil. Bayangkan. Sehingga kata Nabi ada orang itu yang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ya semua karena amalannya. Lah ini ternyata ada 7 golongan manusia yang tidak akan terkena sengatan matahari. Dia dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Istimewa ini 7 orang ini. 7 orang ini dia tidak akan yaitu terkena yaitu sengatan daripada matahari. Dia dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bentuk perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Silakan dibuka kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 326. 326. Ya, kita dengarkan. Ya.
Silakan Ustaz. Ya, silakan Ustaz dari sahabat Abu Hurairah, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, jelas sekali kan? Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah. Tidak ada bentuk naungan nanti di hari kiamat kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. 1 Ustaz, silakan. Imam, pemimpin yang adil. Yang pertama adalah yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya. Nomor 2 Ustaz. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nomor 2, seorang pemuda, garis bawahi, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang pemuda yang taat kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa kok tidak disebut orang tua? Kenapa disebut anak muda? Kalau orang tua memang sudah waktunya. Ya, sudah waktunya dia mendekatkan diri kepada Allah. Lah ini ada anak muda yang darahnya masih mengalir dengan deras, jangkauan pikirannya masih panjang, ya. Ternyata waktunya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istimewa ini. Kalau orang tua rajin beribadah, orang tua sudah sering-sering ke masjid, wajar, memang sudah waktunya memang, ya. Lah ini anak muda, ya. Dia dekat kepada rajin taklim, di mana saja ada majelis ilmu dia hadir. Masya Allah, yang seperti ini. Makanya ini akan dinaungi oleh Allah. Memang berapa sih Ustadz usia itu disebut muda itu Ustadz? Nah, ya usia itu disebut muda. Ada tingkatannya Bapak Ibu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, lahir sampai umur 15 itu anak. Anak disebut anak. Ya, 15 sampai 25 remaja. Remaja, ya. 25 sampai 40 itu pemuda. 25 sampai 40. 40 sampai 55 apa 56 begitu ya. Itu baru dewasa. Dewasa. Di atas itu tua. Ya, seperti itu. Nah, ini yang hadir ini usia-usia berapa ini ya? Ini Ustadz Sahlan Saleh. Ini masih remaja ini kelihatannya ya. Masya Allah. Pemuda, Ustaz. Dengan masih pasangannya pemuda ya? Sama Pak Tony juga sama pemuda. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ya masuk dalam kategori ini. Pemuda yang mendapat naungan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua dinaungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Lanjut, itu yang kedua. Yang ketiga. Seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid. Nah itu. Seseorang, sebenarnya bukan hanya laki-laki saja, ya. Seseorang yang hatinya mu'allaqun fil masajid. Apa yaitu yang dimaksud dengan mu'allaqun fil masajid? Yang dimaksud dengan mu'allaqun fil masjid itu adalah orang yang hatinya bergantung di masjid. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab Syarah An-Nawawi, yang dimaksud dengan hatinya bergantung di masjid itu adalah sangat mencintai masjid dan senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi yang dimaksud itu hatinya tergantung di masjid itu maknanya bukan terus-menerus, nggak pulang-pulang di masjid terus, duduk di masjid, tidur di masjid, nggak pulang, bukan. Tetapi dia memakmurkan masjid, mencintai kemana saja dia berada, meskipun safar, yang dicari masjid. Ya. Di mana masjid terdekat? Seperti itu. Yang dicari karena dia cinta. Ya, hatinya terikat dengan masjid. Bukan pasar yang dicari. Mana pasar terdekat? Mana mall terdekat? Bukan, tapi masjid. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Terus kemudian berikutnya yang keempat, ya. Silakan. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena kecintaan tersebut. Baik, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang namanya saja mencintai karena Allah itu ya amar ma'ruf nahi mungkar tetap ditegakkan. Sebab ada seseorang itu yang mencintainya bukan karena Allah. Termasuk ada seorang istri yang cintanya bukan karena Allah. Bukan. Contohnya, ketika suaminya itu berbuat kemungkaran, dia enggan. Ya, udah biarin dosa ya urusannya dia sendiri. Sudah nanti daripada saya ingatkan nanti marah-marah atau apa itu dan seterusnya.
Itu sudah biarkan aja. Itu kan juga dia sendiri yang melakukan, akibatnya biar ditanggung sendiri. Lah ini bukan, yaitu mencintai karena Allah yang seperti ini. Ya, bukan. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin dengan lisan, mungkin dengan tangan, atau dengan doa kita dan seterusnya. Baik, terus lanjut yang kelima, Ustaz. Keduanya berkumpul tadi, itu yang kelima atau Yang kelima ya. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, seorang laki-laki. seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berpangkat dan cantik, lalu dia menjawab, Ya. sesungguhnya aku takut pada Allah. Nah, seorang laki-laki yang dibujuk rayu oleh seorang wanita. Lihat tadi yang dibaca oleh Ustadz Ramdhani tadi. Sudah cantik dan dia berpangkat, punya kedudukan dan berpangkat. Tapi laki-laki tersebut tetap mengatakan, aku takut kepada Allah. Nah, ya, maka yang seperti ini nampaknya di zaman seperti ini, ya ibarat jarum dalam jerami mungkin ya. Seperti itu. Ini yang mengajak bukan yang laki-laki loh, yang wanita loh yang mengajak. Sudah cantik, berpangkat, punya kedudukan, berarti dia punya kekuasaan, punya power ini. Iya, orang yang dihormati. Laki-laki itu diajak dan laki-laki itu tetap menolak dengan mengatakan, saya takut kepada Allah. Waduh, ya luar biasa ini. Ya, terus yang keenam, silakan. Seorang laki-laki yang mengeluarkan sedekah, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, seperti itu. Jadi sodakonya itu tidak diumumkan, sodakonya itu secara sir, rahasia. Ya, baik. Maka ini tentunya lebih mulia. Terakhir, yang berikutnya, yang ketujuh, terakhir. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, lalu kedua matanya bercucuran air mata. Baik, lihat garis bawah ya, dalam keadaan sendiri. Dalam keadaan sendiri, bukan berjamaah. Bukan. Zikirnya zikir dalam keadaan sendiri. Lalu ketika dia berzikir itu, dia menetes ya air matanya, yaitu berlinang ya. Menetes karena mengingat Allah Azza wa Jalla, ingat kematian, ingat surga, ingat neraka dan seterusnya. Maka yang seperti ini, ingat dosa-dosanya yang pernah ia lakukan di masa yang lalu dan seterusnya. Maka inilah orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah kelak di hari kiamat. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor 2. Materi yang nomor 2, keutamaan orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Keutamaan orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya bacakan apa saja keutamaannya orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid, ada 6 keutamaan ini. 6 keutamaan. Maka saya ingin membacakan firman Allah di dalam Al-Quran. Suratnya adalah surat Yasin. Surat nomor 36. Ayatnya ayat 12. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang hafal ini ya. Yasin ayat 12. Allah berfirman, silakan Ustadz Ramdhani, surat nomor 36 Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, silakan Ustaz. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah itu. Terus dan lanjut. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Baik. Tolong yang tadi dibaca oleh Ustadz Ramdhani tadi kita garis bawahi. Di situ ada kata-kata yaitu ma qaddamu wa asarohum wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Yang artinya, dan kami telah mencatat, ya, kami telah menulis apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Garis bawah ya, kata-kata atau kalimat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Sekali lagi, bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Apa itu maksudnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ternyata hadis ini, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ayat ini turun ada kronologisnya.
Kalau kita pengen tahu sebab ayat ini turun, itu kronologisnya apa? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya. Ya, nomornya 304. 304. Kita dengarkan ini, 304. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 304. Nah, ini. Nah, ini betul. Ini kronologisnya. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, Ya, banyak tanah kosong di sekitar masjid. ya. Maka Bani Salimah ingin pindah dekat masjid. Bani Salimah ingin pindah dekat masjid. Lanjut. Lalu hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, ya. telah sampai berita kepadaku bahwa kalian ingin pindah dekat masjid. Ya. Mereka menjawab, Silakan. benar ya Rasulullah. Benar. Siapa yang nggak kepingin pindah dekat Masjid Nabawi? Kita aja pengen kan punya rumah dekat Masjid Nabawi. Lah ini yaitu dari Bani Salimah pengen dekat Masjid Nabawi supaya bisa 5 waktu gitu maksudnya ya. Supaya dia bisa terus pergi ke masjid supaya nggak jauh-jauh. Lanjut teruskan Ustaz, lanjutkan. Kami memang menginginkan itu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apa isi sabdanya? wahai Bani Salimah, Ya, tetaplah di daerah kalian, ya. karena langkah-langkah kalian akan ditulis. Nah, itu poinnya di situ. Langkah-langkah kalian akan dicatat oleh Allah. Teruskan. Tetaplah di daerah kalian, karena langkah-langkah kalian akan ditulis. Maka mereka berkata, Ya. tidaklah kami senang seandainya kami dahulu pindah rumah. Nah, gitu ya. Jadi ayat lalu kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di mana di situ dijelaskan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah telah menulis apa-apa yang kalian kerjakan dan bekas-bekas yang telah kalian yang mereka tinggalkan. Nah, itu ya. Maksudnya bekas-bekas di sini adalah langkah kaki hamba-hamba Allah yang dipergunakannya untuk menuju ke masjid. Artinya begini Bapak Ibu, semakin dia jauh dari masjid, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Buktinya tadi Nabi mengatakan, tetaplah kamu di daerah di mana kamu tinggal. Jangan pindah dekat masjid. Karena Allah mencatat langkah-langkahmu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Silakan bisa di-unmute ini. Saya mau tanya. Mana lebih enak? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Jujur. Mana ini lebih enak? Rumah jauh masjid atau dekat masjid? Ya, atau jauh dekat sama saja, ya. Baik, tentunya rumah jauh masjid lebih enak, lebih mulia. Ustadz orang itu yang rumahnya jauh dari masjid, tapi dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ikhramnya imam. Masya Allah. Ada juga orang itu yang rumahnya dekat masjid, malah nggak pernah pergi ke masjid. Ada. Berarti ada juga sebaliknya, rumahnya dekat masjid, semakin rajin ke masjid, rumah tambah jauh dari masjid, malah dia nggak pergi ke masjid. Berarti semuanya innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu bergantung pada niatnya. Nah, ya. Makanya saya sengaja menyampaikan ini untuk memotivasi diri saya khususnya dan kepada para jamaah termasuk yang sedang menyimak di Facebook ini ya, yaitu kita sering-sering ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid. Ustadz kalau pergi ke masjidnya tidak melangkahkan kaki tetapi memakai kendaraan. Iya, motor, mobil, ya, bersepeda, bagaimana ini? Maka yang pertama jawabannya adalah jangan pernah yaitu meragukan kemampuan Allah dalam menghitung. Nah, masalah ini ya, Allah Maha Mampu. Yang kedua, sekalipun kita memakai kendaraan, itu katanya ulama. Maaf ini, perhatikan. Katanya para ulama, sekalipun kita ke masjid pakai kendaraan, entah mobil, entah motor, maka parkirnya yang agak jauh. Parkirnya yang agak jauh. Supaya tetap ke masjidnya jalan kaki. Gitu ya. Ustadz, nggak bisa jauh, sudah disiapin sama takmirnya. Berarti parkirnya itu di depan halaman masjid, gimana? Tayyib, nggak apa-apa, silakan. Tapi keluar dari mobil, dari kendaraan kita lah. Berjalan menuju ke masjidnya, tolong dipersedikit aja jalannya. Langkah kaki. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu sekalian. Pentingnya melangkahkan kaki ke masjid. Ya.
Maka ayo kita lihat ini, apa sih keutamaannya orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Satu, keutamaannya, kan saya tadi janjikan ada 6. Ya, nomor 1, dosanya dihapus dan diangkat derajatnya. Dosa dihapus, diangkat derajatnya. Masya Allah. Mana dalilnya? Ayo silakan Ustadz Ramdhani. Semuanya ada dalam Sahih Targhib wa Tarhib nampaknya malam hari ini ya. Baik, nanti untuk yang Sahih Muslim sama Abu Dawud itu ini pada pembahasan berikutnya nampaknya. Silakan Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 297. 297 kita dengarkan. 297. Nanti nomornya berdekatan semua ini. 297 Sahih Targhib wa Tarhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat atas salatnya Terus. di rumahnya dan di pasarnya. Ya. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu, lalu dia membaguskan wudu, kemudian berangkat ke masjid, dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi sholat, tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah, melainkan pasti diangkat untuknya satu derajat dengannya, dan dihapus satu kesalahan darinya dengannya. Apabila dia sholat, maka malaikat selalu bersolawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Apa yang didoakan oleh malaikat? Allahumma arhamhu. Silakan. Ya Allah, bersolawatlah kepadanya. Maksudnya rahmatilah dia. Terus? Ya Allah, berilah rahmat kepadanya. Terus? Dan dia senantiasa di dalam sholat selama dia menunggu sholat. Ya. Jadi ini menunjukkan tentang kemuliaan orang-orang yang melangkahkan kaki. Jadi dosanya dihapus satu langkah, langkahnya yang satu berikutnya mengangkat derajat. Semakin banyak kita melangkah ke masjid, semakin banyak dosa yang Allah ampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, lalu kemudian berikutnya yaitu yang nomor 2. Nomor 2. Ini sudah jam 9 ya. Ya. Gimana ini Ustadz Sahlan Saleh? Gimana ini? Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pada kajian berikutnya atau bagaimana? Atau saya teruskan? Silakan. Ustadz Sahlan, bagaimana? Hostnya? Ya. Bagaimana ini? Kita lanjut. Tertutup rupanya, Ustaz Salah. Ya. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan saja Ustaz, nanti kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya Ustaz. Begitu, tayyib kalau begitu. Nah, karena materi kita belum tuntas, Bapak Ibu sekalian, maka apa tetap dilakukan ada tanya jawab atau bagaimana dari apa yang sudah saya sampaikan tadi? Atau tanya jawabnya nanti pada pertemuan berikutnya? Bagaimana? Ya Ustaz, untuk tanya jawab mungkin kita di ini aja Pak. Tapi untuk saat ini sebenarnya udah ada yang masuk 2 pertanyaan Ustaz. Baik, kalau begitu saya akan jawab 2 pertanyaan yang sudah masuk. Baik. Itu aja. Silakan. Berarti kita langsung saja ke pertanyaan pada malam hari ini. Yang pertama Ustaz, jadi perempuan adalah lebih baik sholat di rumah. Ya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah kami sebagai perempuan bisa ikut sholat di masjid untuk bisa mendapatkan keutamaan orang yang senang ke masjid? Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, langsung saja Ustaz. Ya. Mengapa pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah? Nah, langsung saja Ustaz, tafadhol. Nah, baik. Kita jawab. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apakah wanita boleh sholat di masjid? Yaitu untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dan juga melangkahkan kaki ke masjid. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, keutamaannya. Baik, maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, boleh. Boleh.
Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan wanita boleh, yaitu sholat di masjid. Namun tentunya rumah mereka lebih baik. Rumah mereka lebih baik daripada di masjid. Dalilnya, silakan Ustadz Ramdhani bisa dibantu dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim, sebentar, nomor hadisnya kita lihat di sini, yaitu kita akan bacakan dulu nomor hadis yang ke 340 dari Ummu Humaid, seorang wanita yang bertanya. Terus kemudian ditambah lagi, selain nomor 340, saya tambahkan 343. Saya tambahkan lagi ya nomor hadisnya. Nah, ini yang lebih Masya Allah ini, yaitu nomor 347. 347. Baik, cukup itu. 340, 343 dan 347. Tafadhal Ustaz, silakan. 340 dari Suhail ya Ustaz. Betul, Ummu Humaid, 340 Ummu Humaid. Sahih targhib wa tarhib. Oh, tarhib, bukan Muslim ya? Bukan, iya. Saya targhib. Iya, bukan. Maaf. Iya. Saya targhib wa tarhib maksud saya. Iya, saya targhib wa tarhib. Iya. Iya, Ustaz. 3. Iya, 340. Iya, afwan. Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhuma, bahwasannya dia datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, apa kata wanita ini, Ummu Humaid? Silakan. Ya Rasulullah, Iya. sesungguhnya aku menyukai sholat bersamamu. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berarti kalau sholat bersama Rasul maksudnya di Masjid Nabawi. Terus lanjut, apa kata Nabi Ustaz? Rasulullah SAW menjawab, aku tahu kamu menyukai sholat bersamaku. Akan tetapi, sholatmu di ruangan, di dalam kamarmu, lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Stop ya. Kita lihat ya. Ini rumah. Rumah itu ada ruang tamu, ada kamar. Jelas itu ya. Nah, di dalam kamar ada ruangan lagi. Saya ulang. Rumah, ada ruang tamu, ruang keluarga, ada dapur, ada kamar mandi dan seterusnya kan. Nah, ada kamar juga kan. Nah, di dalam kamar itu ada ruangan lagi. Katanya Rasulullah kepada Ummu Humaid ini, sholatmu di dalam ruangan kamarmu, jadi di dalam kamar ada ruangan lagi, itu lebih baik daripada sholatmu di kamarmu. Artinya di luar ruangan itu. Jadi intinya wanita itu sholatnya semakin masuk ke dalam, maka itu semakin dicintai oleh Allah. Itu semakin lebih baik. Lanjutkan Ustadz, belum kelar hadisnya. Lanjut, sholatmu di kamarmu, silakan. Sholatmu di kamarmu lebih baik daripada sholatmu di rumahmu. Tuh, sholatmu di dalam kamar itu lebih baik daripada sholatmu di dalam rumahmu. Lah kamar itu kan juga dalam rumah. Jadi maksudnya daripada di ruang tamu, ruang keluarga, itu lebih afdol di kamar. Terus lanjut Ustaz, sholatmu di rumahmu, nah ini. Sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di masjid kaummu. Nah, sholatmu di dalam rumahmu itu lebih baik daripada sholat di musola dekat rumahmu. Dan lanjut teruskan. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku. Tuh bandingannya. Dan sholatmu yang kau lakukan di masjid musola dekat rumahmu itu lebih afdol, lebih baik daripada kau sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Padahal Bapak Ibu pahalanya 1000 kali loh. Sholat di Masjid Nabawi itu sekali sholat, tapi katanya Nabi masih lebih baik. Wih, untuk wanita maka tentunya pilih di rumah. Tapi nggak apa-apa kalau ke masjid, nggak ada larangan. Kita dengarkan lagi nomor 343. Ayo Ustadz Ramdhani, silakan. Jadi nggak usah khawatir. Kalau ada kata-kata Nabi sudah mengatakan lebih baik, berarti pahalanya yang Allah siapkan untuk wanita, yaitu besar pula. Nggak usah khawatir. Tertinggal yaitu pahala dari laki-laki. Ya, tetap mendapatkan pahala besar. Lanjut, ayo silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Silakan. Janganlah kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid-masjid. Tuh, jangan dilarang. Walaupun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Tolong digarisbawahi, lebih baik. Kalau sudah ada kata-kata lebih baik,
pahalanya Allah yang menyiapkan. Terakhir 347. Lah ini yang bikin kita merinding. Nomor 347. Silakan Ustaz. Juga darinya ini dari siapa ya, Ustaz? Atasnya berarti kembali ke 345. Kembali ke 345 dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, ya. Tidaklah seorang wanita melakukan sholat yang lebih dicintai oleh Allah daripada sholatnya di tempat yang paling gelap di rumahnya. Tuh, lihat ibu-ibu ya. Kalau diperhatikan ini, sholatnya wanita yang paling dicintai Allah, sholatnya wanita yang berada di rumah, tempat rumahnya yang paling gelap. Jadi kalau misalnya ada ruang tamu, pilih kamar. Di dalam kamar ada ruangan lagi, masuk ke ruangan itu. Andai kata di ruangan itu ada ruangan lagi, masuk lagi dalamnya. Itu paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Jadi jelas di sini tidak ada larangan. Selama memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak berhias ke masjidnya, tidak memakai harum-haruman, izin dengan mahramnya, selama memenuhi syarat. Boleh. Tetapi kalau ibu bertanya, mana yang pahalanya lebih besar? Di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, tolong diingatkan saya Ustadz Sahlan. Tolong, tentang apa tadi? Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, ya. Kenapa pasar itu adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah? Kenapa pasar itu tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena satu, karena pasar itu adalah tempat syaitan. Tempat syaitan. Nabi yang mengatakan tempat syaitan. Yang kedua, pasar itu adalah tempat di mana banyak orang yang melalaikan mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya tolong, tempat-tempat yang seperti ini, maaf ya, yang bikin kita lalai. Nggak ingat sama Allah. Pasar, toilet. Karena kita nggak mungkin menyebut nama Allah di toilet. Makanya kenapa orang itu kalau keluar dari toilet, kamar mandi, toilet, kita mengucapkan hufronaka. Semoga Allah mengampuni. Ya, mengharap ampunan Allah. Padahal kita di toilet nggak melakukan dosa besar loh. Nggak melakukan dosa loh. Kita kan buang hajat. Maaf ya, maaf. Buang air kecil atau buang air besar. Buang hajat. Mana dosanya? Iya. Kenapa kok doanya keluar toilet hufronaka? Mengharap ampunan Allah. Karena katanya ulama pada saat kita di toilet, kita nggak ingat sama Allah. Karena kita memang nggak boleh. Makanya karena kita tidak mengingat Allah, kita minta ampun kepada Allah. Makanya ulama-ulama terdahulu, mereka menyuruh keluarganya, kalau mereka ke toilet, ada salah seorang keluarganya yang membacakan kitab dan dikeraskan. Dikeraskan supaya dia tetap ingat sama Allah. Telinganya tetap dengarkan. Keluarganya yang membaca. Sampai seperti itu loh Bapak Ibu. Ya. Ya, lah kita juga bisa mencontoh kayak begini. Kita masuk toilet, ya, istri kita suruh membacakan apa, ayat Quran atau apa di luar kamar mandi, supaya kita tetap, meskipun kita tidak menirukan, tapi hati tetap mengingat Allah. Karena kita berada di tempat, yaitu yang disukai oleh syaitan, toilet ini, termasuk pasar. Makanya ada doa masuk pasar. Ya, yang Nabi ajarkan. Makanya di tempat-tempat keramaian seperti ini terus ingat kepada Allah, terus mengingat Allah. Biasanya kalau sudah jual beli, ya, terus kemudian melihat-lihat barang, lupa. Makanya ini yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa bishawab. Apalagi di dalam pasar banyak penipuan. Banyak penipuan, penimbunan barang, sumpah palsu. Demi Allah barangnya bagus padahal cacat. Makanya Allah nggak suka. Ya, seperti itu. Belum lagi di situ juga ada yaitu transaksi yang berbau riba dan seterusnya. Itu di mana terjadinya? Pasar. Mendolimi orang, ya, mengurangi takaran timbangan. Di mana itu? Apa di masjid? Enggak, di pasar. Makanya Allah benci dengan tempat-tempat seperti ini. Lah, bukan berarti kita nggak boleh ke pasar, boleh. Namun hajatnya jangan terlalu lama. Sedikit aja. Apa yang menjadi hajatnya itu aja yang dibeli, sekali setelah itu balik. Karena ada orang itu masuk pasar, pasar belum buka, keluar dari pasar, pasar sudah tutup. Nah ini kan nggak boleh yang kayak begini, ya, berlama-lama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Tolong diingatkan saya. Jadi kita masih keutamaan menuju masjid baru poin pertama. Insya Allah kita akan bahas. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya materi ini bisa kita tampilkan pada layar share screen. Insya Allah. Demikian saya cukupkan dengan doa kafaratul majelis.
Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan saya ucapkan kepada Ustadz Huna atas penyampaian ilmu pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, begitu banyak keutamaan orang-orang yang senang melangkahkan kakinya ke masjid, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah. Baik, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Saya mewakili Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia mengucapkan jazakumullah khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada kajian online pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada kajian online berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.